Selamat pagi anak-anak 6C. Bagaimana kabar kalian setelah ujian harian kedua? Ya, Ibu lihat nilai-nilainya bagus semua ya nak. Ya, ada beberapa anak yang masih belum mengumpulkan tugas. Segera kumpul ya nak, supaya nanti nilai kalian atau rapor bulanan kalian tidak kosong. Nah, kalau kosong, kalian tidak akan mendapat rapor bulanan. Dan juga usahakan dikerjakan tugas yang diberikan agar nilai tidak kosong, karena kalian sudah di kelas 6, itu sangat pengaruh nilainya ya untuk kelulusan nanti. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk pembelajaran kita yang baru, yaitu pada buku tema 3 ya. Nah, di buku tema 3 ini kita akan mempelajari yang ada hubungannya dengan alat penerangan, yaitu listrik. Ya anak-anak, kamu bantu ibu ya baca buku ya. Informasi yang penting digarisbawahi ya, baik dari buku BS, buku siswa maupun MBP. Nah, sini ibu jelaskan sedikit ya, siapa penemu listrik ya. Nah, tokoh apa, siapa ya? Jadi penemu listrik itu adalah Michael Faraday. Nanti kamu bisa baca riwayatnya, yaitu di buku siswa halaman pertama ya sampai halaman kedua. Di situ ada gambar listrik rangkaian seri ya. Nah, kita hari ini mempelajari listrik. Apa itu energi listrik anak-anak ya? Energi listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya. Di era modern ini hampir semua pekerjaan manusia membutuhkan listrik ya. Sebagai contoh, di rumah kita membutuhkan listrik, mulai untuk memasak, menghidupkan mesin dan sebagainya. Nah, di sini akan ibu bacakan apa kegunaan dari listrik di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, yang pertama sebagai sumber penerangan, terutama malam hari. Nah, yang kedua sebagai sumber energi panas, contohnya pada rice cooker. Ketiga, penghasil energi gerak, contohnya pada kipas angin. Yang keempat, penghasil energi suara, contohnya speaker atau alat penegas suara ya. Yang kelima sebagai pengganti BBM, misalnya contoh kereta listrik, sepeda motor listrik ya. 6, sebagai bantuan pada alat olahraga, sebagai bantuan, contohnya alat di gym itu ya. Nah, yang ke-7 sebagai sumber pengobatan, contohnya terapi. 8, menghasilkan energi kimia. 9, sebagai mengubah data, contohnya pada komputer dan smartphone. Nah, yang terakhir sebagai alat bantu belajar, contohnya memanfaatkan Facebook untuk belajar. Nah, dapat juga ya belajar seperti kita online gini ya, itu sangat membutuhkan listrik. Nah, kita akan masuk mempelajari dengan sifat rangkaian seri. Nah, apa itu sifat rangkaian seri? Yaitu suatu rangkaian listrik adalah yang disusun secara sejajar, di mana komponen dipasang berurutan atau berderet. Nanti kamu bisa lihat gambarnya ya nak. Nah, sifat rangkaian seri ini yaitu pertama, arus yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama ya. Yang kedua, tegangan dan sumber akan dibagi dengan jumlah tekanan seri. Jika besar
tegangan sama. Ya. Yang ketiga, apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Ya, karena dia berurutan ya, bersama berderet gitu. Nah, hemat energi. Ya. Rangkaiannya sederhana dan mudah dibuatnya, cara membuatnya ya. Nah, kerugiannya ada juga anak-anak ya, karena lebih terang dia, jadi maka arus yang digunakan lebih besar ya, sehingga boros. Ya. Sini anak-anak bisa melihat nanti contoh-contoh ya di rangkaian serinya ini. Ya. Nah, sebelumnya anak-anak ya ada ya alat-alat yang digunakan ya, atau sejumlah komponen yang berkaitan dengan listrik ya. Nah, jadi agar listrik dapat digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik diperlukan sejumlah komponen ya. Komponen itu antara lain misalnya sekring. Apa guna sekring? Nah, sekring itu untuk mengukur atau mengamankan arus listrik. Yang kedua, saklar, yaitu alat yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari sumber energi listrik ke alat-alat elektronik. Nah, yang ketiga, stop kontak, yaitu tempat menghubungkan arus listrik. Ya, misalnya tempat steker yang ditusuk ya. Nah, yang tempat steker yaitu pencolok itu ya, yang dipasang pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada stop kontak untuk menyalakan alat elektronik. Yang kelima, kabel, yaitu kawat yang membungkus karet ya, yang membungkus sebagai pengantar arus listrik. Nah, yang keenam ada baterai, yaitu baterai ini juga alat untuk menyimpan dan membangkit aliran listrik. Nah, yang ketujuh, fitting. Fitting ini yaitu tempat memasang bola lampu listrik yang menghubungkan kabel listrik dengan lampu. Jadi anak-anakku, kalian bisa juga bantu ibu baca bukunya biar lebih jelas ya. Nah, itu ada pada halaman 27 ya. Kamu bisa menggarisbawahi informasi yang penting dan juga di buku siswa. Sampai sini nak pembelajaran IPA kita. Selamat pagi dan selamat belajar.